Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Raport merah pantas disematkan kepada Presiden Joko Widodo dalam keterlibatannya sejak tahun 2016 dalam keinginan untuk ikut membangun sepak bola nasional. Dan kali ini saya coba merefleksikan kembali semua perjalanan atau keterlibatan Jokowi untuk membangun sepak bola kita lebih baik. Bagi semua rekan, teman, dan sahabat, tetap ikuti analisis Bung Yes dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tahun 2016, Presiden Joko Widodo memperlihatkan keseriusannya atau keinginannya untuk memperbaiki sepak bola kita yang pada saat itu memang sangat bergejolak dan tidak memperlihatkan kemajuan atau perkembangan baik di organisasi maupun di lapangan. Prestasi tim nasional kita, posisi Indonesia di ranking FIFA semuanya anjlok, sehingga Presiden kemudian mempunyai keinginan untuk mereformasi total sepak bola Indonesia, dan beliau mengundang saya. Tepatnya kami ada 3 orang, saya, kemudian Teten Mas Duki yang saat itu menjabat sebagai KSP, juga rekan media lainnya, sekarang sudah almarhum, Bung Torik Hadat dari Tempo. Kami bertiga dipakai sebagai supervisi beliau untuk mereformasi total sepak bola Indonesia. Dan ada sekitar 4 kali kami bertemu, berbincang, menyampaikan masukan atau pendapat-pendapat dan yang cukup kritis dan tajam, dan bagaimana caranya untuk memperbaiki sepak bola kita ke depan. Sekali pertemuan di Bogor dan 3 kali pertemuan di Istana Merdeka di Jakarta. Di sana Presiden sangat serius memperlihatkan keinginannya untuk memperbaiki sepak bola kita. Dan ada pernyataan-pernyataan beliau yang sangat meyakinkan saat itu. Artinya beliau bilang kita akan reformasi total, dan kalau bisa orang yang akan memimpin PSSI nanti adalah sosok dari angkatan. Kalau tidak hijau, sebaiknya dari coklat. Kalaupun bukan dari angkatan, sebaiknya mereka yang non-partisan, orang yang tidak duduk sebagai sosok yang ikut dalam partai politik. Dan beliau juga minta kepada saya secara khusus, karena memang dari antara kami bertiga, saya tidak mengunderestimate kemampuan Teten dan Torik di sepak bola, tetapi memang faktanya saya sedikit lebih tahu sepak bola nasional, karena saat itu saya ada di Harian Kompas dan sudah terlibat lebih dari 20 tahun menggarap, menulis, meliput sepak bola Indonesia. Beliau meminta secara khusus kepada saya untuk mencari sosok itu, dan saya katakan ini pekerjaan gampang-gampang susah dan susah-susah gampang karena syarat yang beliau berikan itu. Dan akhirnya melalui lobby-lobby saya dan network yang coba saya bangun, dapatlah Pak Edi Rahmayadi yang saat itu menjadi Panglima Bukit Barisan di Medan. Dan Edi akhirnya terpilih, tetapi perjalanan Edi terpilih itu melalui juga proses di mana kami sepakat dengan Presiden, kami bertiga tentunya, untuk mereformasi total kepengurusan mulai dari ketua dan seluruh 14 esko. Jadi itu satu paket. Andaikan itu kereta api, lokonya adalah ketuanya, gerbongnya adalah 14 esko yang lain, dan sepakat. Dan kami pun diminta untuk menyusun orang-orang yang ada di 14 esko tersebut, di luar sang ketua Edi Rahmayadi yang sudah disetujui oleh Presiden. Ternyata setelah saya dan Torik Hadat menyusun 14 orang itu dan menyampaikan kepada Teten dan memberitahukan supaya diteruskan kepada Presiden, sehingga ketika kongres yang nantinya berlangsung beberapa minggu kemudian,
akan menggolkan usulan kita itu. Lalu saya mendatangi Pak Edi Rahmayadi yang saat itu Pangkostrat di daerah Gambir untuk memastikan apakah 14 nama esko yang telah kami sepakati dalam tim 3, Teten, saya, dan Torik, sudah sampai di tangan beliau. Dan hari itu saya bersama salah satu simpatisan sepak bola, Cepi Wartono, menghadap Edi Rahmayadi. 2 kali saya bertanya kepada Pak Edi, apakah sudah mendapat nama-nama 14 orang yang akan ikut dalam gerbong esko PSSI bersama beliau nantinya. Ternyata 2 kali pertanyaan saya tidak direspons, maka saya dan Bung Cepi hari itu pamit pergi. Dan saya katakan kepada Bung Cepi, sepertinya gagal dan PSSI akan kembali pada posisi seperti sekarang, tetap kacau balau. Dan memang akhirnya terbukti ketika Kongres Pemilihan KLB berlangsung di Ancol, Edi Rahmayadi terpilih, dan seluruh 14 esko yang lain adalah muka-muka lama yang selama ini memainkan peranan penting dalam kehancuran sepak bola nasional. Dan memang tepat, tidak sampai masa jabatannya, Edi Rahmayadi telah dilengsarkan oleh mereka pula, orang-orang yang selama ini memang sudah tidak dipercaya dalam mengurus sepak bola, dan mereka adalah pemain-pemain kunci dalam kehancuran sepak bola di PSSI. Itulah kegagalan pertama dari Presiden Jokowi, karena untuk mereformasi tersebut beliau tidak lagi mengontrol apa yang kami kerjakan dan mengendalikan. Dan itulah hasil daripada keinginan reformasi total yang tidak bisa berjalan dengan baik. Kegagalan kedua, tahun 2019, Presiden kemudian mencoba mengeluarkan Impres nomor 3, di mana Impres ini keluar karena ada keinginan dari PSSI untuk pemerintah ikut terlibat secara intens dan serius membangun sepak bola. Lalu Presiden menandatangani Impres nomor 3 dengan maksud antara lain, Impres ini lebih menekankan pada pembinaan usia muda, mencari dan menggali bibit-bibit sepak bola, pemain-pemain sepak bola di usia dini yang akan secara bertahap berjenjang naik di level senior dan menjadi pemain-pemain andalan. Karena ketika mereka sudah melalui proses-proses yang matang di level bawah, maka ketika mereka ada di senior, di usia senior, akan bisa diandalkan sebagai sebuah tim yang patut membawa dan memberikan prestasi bagi kita. Ternyata pula Impres nomor 3 ini hanya sebuah wacana atau sebuah pencitraan, sama seperti keinginan untuk mereformasi total sepak bola di tahun 2016. Sampai saat ini bahkan ketika saya mencoba menanyakan pada pihak-pihak yang berwenang mengetahui Impres nomor 3 ini kadaluarsanya sampai kapan, info yang saya terima sampai tahun 2024, berarti masih ada beberapa bulan lagi. Tetapi saya tidak yakin Impres ini bisa kemudian akan dieksekusi menjadi sebuah kenyataan bagi sepak bola kita nantinya. Ini kegagalan kedua. Kegagalan ketiga adalah tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan 2 Oktober tahun 2022. Tragedi ini menewaskan sekitar 135 orang penonton, dan sampai saat ini tidak ada penyelesaian yang tuntas tentang tragedi ini. Walaupun sudah ada keluar keputusan hukum, tetapi yang kena sanksi atau hukuman dari tragedi itu hanya ada di layer 3 dan 4. Layer 1 dan 2 tidak tersentuh sama sekali. Ini pun kegagalan dari Presiden Jokowi. Bagaimana ia melihat sepak bola itu sebagai sebuah kegiatan untuk ikut mengangkat nama bangsa nantinya di forum regional maupun internasional dan dunia. Kegagalan ketiga adalah di event Piala Dunia U20. Dan pada awal tahun ini, ketika
hanya hitungan bulan kegiatan itu akan dilaksanakan. Indonesia akhirnya dicabut haknya oleh FIFA dengan alasan yang tidak jelas. Maka kegiatan yang sudah dipersiapkan oleh kita sebagai tuan rumah hilang bagaikan ditelan bumi. Dan saya melihat kegagalan ini yang bertanggung jawab adalah pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Mengapa? Semua kegiatan internasional khusus di sepak bola, event Piala Dunia, baik itu senior atau under, itu bisa terlaksana di sebuah negara karena di endorsement oleh pemerintah, oleh presiden. Nah, kalau Piala Dunia U20 sudah dijadwalkan di Indonesia, berarti ada keterlibatan intens dan serius dari pemerintah di sana. Nah, ketika kegiatan ini dicabut, harusnya pemerintah berdiri di lini depan mempertanggungjawabkan itu kepada rakyat. Mengapa dicabut? Berikan alasan yang jelas. Ternyata Jokowi tidak bisa memberikan alasan yang jelas ketika hak Indonesia dicabut sebagai penyelenggara Piala Dunia U20 di bulan April kalau tidak salah hari itu. Sehingga bagi saya ini kegagalan yang kesekian kalinya. Nah, sekarang menuju pada ada keinginan untuk dan sudah terlaksana membangun training center PSSI di IKN, Ibu Kota Nusantara, dan sudah dilakukan groundbreaking, peletakan batu pertama sekitar bulan lalu atau 2 bulan lalu, di mana pemerintah ikut mensubsidi pembangunan tersebut dengan sekian nominal sekitar 95 miliar ditambah dengan sekitar 85 miliar dari subsidi FIFA. Ini berarti memang Jokowi lagi-lagi terlibat di sepak bola, tetapi keseriusan itu yang tidak pernah diikuti dalam aplikasinya, implementasinya di lapangan. Mengapa saya katakan begitu? Karena belajar dari pengalaman yang tadi saya sebut, Jokowi hanya memberikan pencitraan ke depan dan dia langsung meninggalkan semuanya, itu baru balik belakang, meninggalkan semua kegiatan. Dan bukan tidak mungkin training center di IKN nantinya tidak akan terselesaikan seperti yang diharapkan oleh kami penggemar dan pencinta sepak bola. Apalagi Jokowi sebentar lagi sudah tidak berkuasa. Nah, sekarang tinggal hitungan hari, tanggal 10 November, hari-hari atau minggu ke depan kita akan membuka pagelaran Piala Dunia U17. Lagi-lagi pemerintah terlibat di dalam. Tetapi sampai sekarang tidak ada gaung yang begitu gempar untuk kegiatan tersebut, padahal ini event Piala Dunia. Kembali lagi pencitraan yang dilakukan oleh Jokowi terhadap sepak bola. Sehingga bagi saya, walaupun Jokowi telah mencanangkan pembangunan lapangan training center sepak bola di IKN dan nanti terlaksana Piala Dunia U17, tetapi semua itu hanya sebagai pencitraan bagi Presiden Joko Widodo. Dan komitmennya untuk membangun sepak bola ternyata nol besar. Tidak lebih baik dari presiden-presiden sebelumnya. Bahkan mungkin presiden sebelumnya lebih baik karena mereka tidak memperlihatkan keterlibatan di sepak bola, tetapi secara diam-diam mereka ingin sepak bola kita lebih baik. Contohnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada tahun 2010 secara tegas menggelar Kongres Sepak Bola Nasional KSN di Malang yang ingin untuk memperbaiki sepak bola, walaupun PSSI akhirnya menolak kegiatan tersebut atau menolak output dari kegiatan tersebut. Tetapi jika dibandingkan dengan Jokowi, sejumlah kegiatan besar memang diketengahkan, dikedepankan bagi pembangunan sepak bola, namun semuanya itu berbasis dan berlandaskan hanya pencitraan bagi Jokowi. Selamat tinggal Presiden Jokowi. Dan ingat, bola itu bulat. Giring terus.